Assalamualaikum pemirsa Siang Televisi, kembali di program Bujang Kampung, Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung. Dan kali ini Bujang Kampung pada Jumat 29 Juli 2022 berlangsung di Kampung Temusai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Kedatangan Bupati Siak menuju kantor Kampung Temusai disambut meriah dengan seni dan budaya adat Melayu. Diawali apel pagi bersama yang berlangsung di halaman kantor Kampung Temusai, Bupati Siak Alfedri pimpin upacara yang dihadiri masyarakat, UPIKA Kecamatan Bungaraya, penghulu sekecamatan Bungaraya, dan beberapa kepala OPD Kabupaten Siak. Bupati Siak Alfedri dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan Bujang Kampung merupakan kegiatan atau kebijakan pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan pelayanan dengan masyarakat, seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan yang dapat dilayani langsung di kampung tanpa perlu jauh-jauh datang ke Siak. Dan Bupati berharap dengan kegiatan ini berkomitmen bersama pemerintah dengan cepat dapat melayani masyarakat. Tentunya Bujang Kampung ini adalah suatu kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Siak untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Betul-betul dekat dengan masyarakat. Jadi mengurus administrasi, mendapatkan pelayanan, mendapatkan perizinan, tak perlu ke Siak, tak perlu juga ke ibu kota kecamatan, cukup di kampung selesai. Jadi makanya setiap Bujang Kampung kita bawa OPD, apalagi dinas yang terkait dengan pelayanan. Dulu waktu awal Bujang Kampung kan namanya kan Bupati Kerja dan Ngantor di kampung deh. Kan bupati yang bekerja di desa, kenapa pula di dinas ikut semua? Ya kalau bupati datang sendiri ke desa mengapa? Bupati tak bisa mengetik komputer, ya bisa taken saja. Nah makanya yang menyelesaikan pelayanan ya seluruh dinas. Nah oleh sebab itu tentunya ya ini harapan kami di setiap Bujang Kampung ini pelayanan bukan hanya untuk di desa, di tempat melaksanakan Bujang Kampung. Ya, kami ada pesan melalui Pak Sen 1, Pak Camat ya. Mungkin masyarakat di sekitar kampung lokasi melaksanakan Bujang Kampung ya boleh saja datang. Satu kecamatan tak ada masalah. Ya, yang penting kuat saja dinas kependudukan untuk melayani sampai sore tak ada masalah. Alhamdulillah biasanya rata-rata pelayanan administrasi kependudukannya di atas 500 tata naskah dinas gitu, atau produk pelayanan. Mungkin ada KTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, surat pindah, macam-macam, dan macam-macam izin. Masuk nomor induk berusaha bagi UMKM, itu bisa selesai. Nah makanya ada di daerah lain kemarin dosan itu umurnya di atas 60 katanya. Nah, ini baru dapat KTP. Kemarin di Dubuk Jering saya berikan KTP itu umur 72. Ya, tak pernah punya KTP gitu. Dengan ada Bujang Kampung ya ngurusnya dekat. Nah makanya alhamdulillah di setiap Bujang Kampung kita tanya kepada masyarakat apakah masyarakat senang. Ya alhamdulillah masyarakat merasa senang dan puas. Karena pelayanan itu hadir di tengah masyarakat. Nah kami memang sudah berkomitmen dengan masyarakat waktu pilkada juga dulu bahwa ingin mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan ke masyarakat. Makanya kita membuat Bapak Ibu sekalian sekarang ini yang sebelumnya 5 UPTD kependudukan. Nah kita sudah bentuk menjadi 12. Tinggal menunggu perangkat. Tapi kalau di mana sudah selesai, baik alat rekam maupun alat cetak, KTP dan produk pelayanan administrasi kependudukan lainnya. Nah sekarang sedang kita benahi 7 UPTD lain, termasuklah Bungaraya. Jadi artinya tak perlu ke Siak. Nanti tentunya dinas kependudukan banyak program-program lain. Selama ini kan ramai dinas kependudukan, macam pasar. Kadang datang ke situ tak selesai sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Biayanya juga besar. Besar kenapa? Maunya dari Kandes, datang naik Damri gitu.
Dari Perawang datang naik Damri ke Siak, datang sekali pun selesai, datang 2 atau 3 kali, mungkin bisa habis biaya 200.000, 300.000. Nah, tentu harapan kami apa yang sudah kita buat di bidang kampung ini memang bersama-sama kita berkomitmen melaksanakannya di seluruh jajaran pemerintahan, di kecamatan, di kampung sampai ke RT. Satu hari satu itu bisa selesai. Nah, bisa cepat pelayanan dan bisa tentunya memuaskan masyarakat. Ya, karena kita ini memang pelayan. Kita ini pelayan masyarakat. Karena saya ini Bapak Ibu sekalian, 2016 itu pernah dibawa oleh Menpan RB. Karena Pak Bupati itu tak mau berangkat, dia dibawa ke Georgia, ke Azerbaijan, ke Turki. Itu pelayanan terbaik di dunia. Kita ini kenapa dibawa? Karena pelayanan perizinan itu sudah baik saat itu. Ya kan, kalau paten kan termasuk terbaik pelayanan perizinan. Itu sudah baik oleh BKPM, oleh Menpan. Nah, makanya bantu ada 2 bupati, 2 wali kota, 2 gubernur yang diajak. Nah, kita ini sudah baik, sudah pelayanan secara online gitu. Artinya dimanapun bisa di print out produk perizinan. Dan kita sudah menerapkan online dan tracking system dan early warning system. Tapi di saat kita melihat di belahan dunia lain, jauh kita tertinggal gitu. Jadi gitu, Pak. Kalau saya cerita sedikit ini tak apalah, panas sedikit Bu ya. Kan Ibu, kan ibu ini biasa musuh paling apanya mau panas matahari sih. Karena perawatan lebih mahal gitu. Usai pelaksanaan apel, Bupati Siak melakukan penandatanganan peta batas wilayah kampung dan secara simbolis menyerahkan kartu Indonesia Sehat, kartu identitas anak, kartu BPJS, dan lainnya. Selanjutnya, usai pelaksanaan apel pagi bersama, Bupati Siak bersama-sama mendengarkan aspirasi dan memaparkan visi misi Kabupaten Siak dalam rapat koordinasi bersama UPIKA Kecamatan Bungaraya dan seluruh penghulu sekecamatan Bungaraya. Pemerintah Kabupaten Siak dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 akan terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Siak Alfedri saat memimpin rapat koordinasi kegiatan Bujang Kampung yang berlangsung di halaman kantor Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya. Beberapa program pemerintah sesuai visi dan misi Kabupaten Siak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, diantaranya pemberdayaan ekonomi menciptakan 1.000 UMKM, memberikan beasiswa pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi kepada masyarakat kurang mampu, dan bantuan sosial lainnya. Kalau dari Basnas ini ada Pak Haji Samparis, ketua sekarang yang baru ya. Artinya hari ini diberikan zakat usaha produktif, mudah-mudahan nanti bisa satu saat membayar zakat, mengeluarkan zakat. Seperti itu Pak, supaya ya ada jelas keberpihakan kita di peraturan Menteri Desa juga penggunaan desa seperti itu. Nah, makanya saya minta betul keseriusan kita. Karena kebijakan jelas, programnya jelas untuk masyarakat miskin. Jadi betul-betul kita arahkan ya by list-nya kepada yang mendapatkan PKH. Pertanyaan juga Pak, ya mungkin ditengok peraturan desa tak ada untuk PKH. Ya, Kemarin dinas juga begitu, menanyakan, Pak ini kan dinas pertanian bukan menangani PKH. Betul, saya bilang betul. Dinas Pertanian meningkatkan produksi pertanian. Tetapi produksi pertanian untuk siapa? Ya, melalui apa? Melalui orang miskin yang harus mungkin tanam semangka, tanam padi, tanam bawang. Itu. Ya, jangan kita saya selalu menyebutkan orang miskin itu mendapatkan PKH. PKH ini program Kementerian Sosial. Itu program, Pak, program Keluarga Harapan. Tapi dia langsung mereka itu penduduk miskin, sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Itu dia 10.100. Jangan pula dibuat di situ untuk PKH dengan pertanian. Bantuan bawang untuk PKH, tidak salah itu. Karena PKH itu program Keluarga Harapan. Apa yang didapat oleh orang miskin? Dapat uang untuk bantuan panganan tunai atau bantuan sosial pangan, ya kan 200.000 melalui warung. Dapat BPJS untuk berobat, dapat beasiswa anak-anaknya.
kalau tua dapat lansia, ya kan? Kemudian dia hamil dapat uang melahirkan. Semuanya ditanggung Pak kalau BKH itu. Itu namanya program keluarga harapan, tapi dia orang miskin. Ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi. Silakan sesuai produk unggulannya apa yang dibuat. Nah, dinas akan mendampingi. Ya makanya harus bersinergi. Ya jelas Pak. Ini kadang juga udah ada desa. Tahun ini di dusun A, tahun besok di dusun B, itu jadi tak tepat juga. Bukan begitu. Dan desanya apa persoalan yang mau diselesaikan itu diselesaikan, tidak bagi-bagi kue gitu Pak. Makanya dengan UMKM yang diberikan produk orang miskin, ya nanti tentu ini akan terbantu. Tak melihat dusun manapun dulu, satu desa yang lihat. Nah begitu juga UMKM, Abdesi datang, Pak tidak ada di peraturan nanti desa itu untuk UMKM, betul. Jadi dengan ini kami kadang kan saya ini suka, nanti apa untuk siapa nih? Bantuan apa nih untuk UMKM untuk siapa? Bantuan program penanggulangan kemiskinan atau meningkatkan produksi untuk siapa? Orang miskin. Kenapa orang miskin? Itu yang bisa bansos barang. Bansos barang Pak. Bansos barang itu hanya bisa diberikan pada penduduk miskin. Permendagri 21 yang ngatur. Hanya untuk orang miskin. Gitu. Nah, jangan disebut PKH, tak perlu itu program. Tapi karena kita kan siapa yang ya semua yang dapat PKH orang miskin gitu. UMKM itu juga, UMKM itu di undang pemberdayaan UMKM itu disebutkan kewenangan kabupaten itu usaha mikro. Usaha kecil itu kewenangan provinsi, menengah dan besar kewenangan pusat. Nah, usaha mikro di situ disebutkan itu modal usaha di bawah 1 miliar. 1 miliar diberikan modal usaha itu usaha mikro namanya. Ya, tak perlu juga disebut di desa itu bantuan ternak itik program UMKM, tak perlu. Kemudian ada juga yang ya mungkin ada yang pembinaan pendampingan lah menyebut Abdesi datang saya, Pak Bati, ini kok tak ada di Permendesnya UMKM. Betul, cuma kita ini kan saya karena ini visi misi 1000 UMKM, betul kita usaha mikro. Siapa nih usaha mikro? Ya kewenangan itu usaha mikro. Di bawah 1 miliar modal usaha itu usaha mikro. Gitu Pak. Jadi untuk orang miskin, ya kan, modal usahanya yang bisa kita bantu di bawah 1 miliar. Mau 10 juta satu orang, mau 20 juta satu orang, silakan monggo. Gitu Pak. Jadi sasaran jelas. Tapi inilah nanti Pak, karena apa? Keberhasilan pembangunan itu dilihat dari IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari pendidikan, dari kesehatan, dari ekonomi. Ekonominya pengeluaran per kapita, daya beli masyarakat. Jadi kalau ekonomi masyarakatnya pendapatannya bagus, nanti IPM kita ngangkat gitu. Kitanya IPM sudah bagus. Ya Bapak Ibu sekalian. IPM kita nomor 3 di Provinsi Riau. Ya, Bengkalis pun di bawah kita. Induk kita di bawah. Yang nomor 1, 2 mana? Kota Pekanbaru dengan Dumai. Kemudian perguruan tinggi kita dorong supaya ada di Siak. Jadi ada banyak perguruan tinggi Pak. Di Kadis sudah ada EMRI. Institut EMRI ini yang muridnya 1.200 mahasiswanya. Kampus 3 lantai sedang dibangun. Perawang sudah ada Institut Master. Di Siak saya sampaikan, di Siak sudah ada Politeknik Sriwijaya. Ini Politeknik negeri Pak. Kalau di Pekanbaru itu swasta. Politeknik Kaltek itu kan swasta. Ini Politeknik negeri Pak. Walaupun Politeknik Sriwijaya, tapi ini kan programnya PSDKU, program studi di luar kampus utama. Ada jurusan akuntansi publik, ya, kemudian jurusan teknologi kimia. Ini kita harapan kita untuk nanti kawasan industri penyebutan dan teknik mesin. Silakan. Ada Unrida, Universitas Riau Indonesia, sudah ada STAI, Akademi Kebidanan. Ini sedang proses izin STIPER, Sekolah Tinggi Perkebunan untuk kebun sawit gitu. Jadi banyak perguruan tinggi di berbagai kecamatan, sehingga tidak perlu jauh-jauh kuliah. Maka semakin banyak juga kuliah. Orang miskin kuliah. Apalagi, yang putus sekolah. Dulu hanya ada 7 PKBM. Apa itu? Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Ya. Di sini ada di Desa Kuning. Ya, swasta itu Pak, swasta. Makanya kita sudah buat sanggar kegiatan belajar. Itu plat merahnya.
Nah, tidak hanya macam sini kan di apa tuh, di Kemuning. Mungkin orang Temusai ini jauh dia pergi sana. Sabau tak ada. Sungai Tengah jauh. Makanya ini sepanjang saya bilang mana contoh apa? Rempak, Selat Guntung, Laksamana, silakan buat satu klaster. Apakah ada rempak? Kita buka paket C, Pak. Kita buat di desa supaya betul-betul sekolah, ya kan, mendapatkan ijazah SMA. Jadi gitu, Pak. Saya Pak juga berkesimpulan begini, Pak. Makanya kalau kita tengok APM, SMA itu kan 80%, 82, SMP 90. Padahal kita ini sudah ada perda wajib belajar 12 tahun. Gitu, Pak. Anak kita harus belajar sampai tamat SMA. Uang sekolah gratis kok. Yang miskin kita bantu pakaian. Gitu, Pak. Tapi kok tak bisa APM kita 100% SMA. Gitu. Nah, makanya, Pak, saya kemarin di Dosan. Ya, saya di Dosan, Pak. Nampak saya anak mengurus KTP. Ya, umur berapa nak? 17 tahun. Sekolah di mana? Tak sekolah lagi, Pak. Ya, kelas 2 SMP keluar. Ada yang enggak kelas SMP tamat tak belajar SMA. Cewek, Pak. Sekarang apa? Mau cari kerja, Pak. Maka urus KTP. Yang satu tuh pernah ada kerja tamat SMP itu, pernah kerja dulu di toko di Gaset, di Buatan. Pindah ke Dosan. Bapaknya pindah. Ya, pindah ke Dosan. Nah, ini contoh, Pak. Ya, belum tamat SMA, makanya angka perkawinan di bawah 19 tahun kan cewek sekarang nikah itu kan 19 tahun. Kalau di bawah itu kan nikah dini. Nah, itu yang nikah 15 tahun yang di pengadilan itu banyak, Pak. Di pengadilan agama itu minta rekomendasi dispensasi nikah banyak. Ya gitu-gitulah, tak tamat SMA, tak tamat SMP. Belum sekarang di penyengat belasan orang, 15 orang. Kalau sampai SD dah keluar sekolah. Nah, tapi kemarin saya bilang, nak besok ada di Buton sana, ada industri. Gajinya lumayan bagus. Tapi minimal ijazah SMA. Mau tidak belajar 1 minggu saja? Ya, mau mungkin ya tidak mesti setiap minggu juga saya bilang. Nanti dapat ijazah SMA mau tidak? Oh, mau lah, Pak, katanya. Tetap kerja. Senin sampai Jumat tetap kerja mau, Pak. Jadi inilah di tengah masyarakat kita rupanya kalau kita dalami banyak memang yang tidak menamatkan sampai SMA. Makanya APM kita tidak bisa 100% gitu, Pak. Nah, inilah makanya kita buka kejar paket C di desa-desa. Makanya ini yang saya ingin sampaikan, tolong data penduduk anak kelas 3 SMA, tolong Pak Penghulu laporkan ke camat atau korwil supaya disuruh ikut tes, ya bisa kuliah. Yang pekerja paket C ini tolong minatnya. Masa minta ke Dinas Pendidikan dalam rapat kan untuk keputusan Agar 2003. Maka saya tanya, datanya sudah ada yang putus sekolah. Tapi minatnya itu berapa sekarang? Baru terdata 30%. Rupanya waktu bujang kampung nih. Ditunggu siapa berminat masuk kerja paket C. Saya bilang, berikan data itu kepada kepala sekolah, seluruh kepala sekolah. Kepala sekolah bagi guru juga, pergi ke rumahnya, buat formulir. Berminat tak kerja paket C? Gitu aja, Pak. Akan kita buka di sini. Kalau lebih dari 10, satu desa atau 2 desa menjadi 1, kita buka, Pak. Gitu. Nah, jadi ini makanya saya harapkan tolong dibantu, didukung ya program-program penanggulangan kemiskinan dari sisi datanya, ya, sehingga nanti ini betul-betul programnya kita jalankan. Biasanya dia produksinya udah. Bupati Siak Alfedri juga meninjau langsung promosi pameran Bazar UMKM dari Kampung Temusai Bungaraya di Bujang Kampung dan memberikan arahan kepada pelaku UMKM bahwa pemerintah Kabupaten Siak memberikan pelayanan dalam pengurusan perizinan dan kemudahan melalui aplikasi Siakku. Nak ngurus izin di mana? Kalau BPOM-nya di Siak. Nah, ini Pak Tony bantu. Ke puskesmas dulu ya. Oh, puskesmas. Nggak banyak ke Siak. Puskesmas. Itu tolong dilaksanakan gitu kan. Kan ini kan menyangkut makanan. Iya. Manusia gitu kan. Kalau ini kan berapa lama tahannya? Iya, Ini kan kita buat udah peneliti ya. Mungkin apa namanya Expired. Ini ada expired. Ini udah dibuatnya. udah. Produksi expired ini ya. Supaya diikuti apa arahan dari petugas kesehatan. Ya, tapi nanti
Ya selagi ini apa nih supaya dibantu. Ibu ya. Siapa apa nanti diikuti juga. Mulia. Iya. Supaya bisa cepat. Ke puskesmas aja dulu. Iya. Puskesmas tinggal tes aja lagi Pak. Iya, ikuti aja. Nyonya Farfo membuat nyonya-nyonya kita lebih bahagia. Kegiatan Bujang Kampung Bupati Kerja dan Ngantor di Kampung yang memberikan pelayanan langsung bagi masyarakat, diantaranya pelayanan administrasi kependudukan, Puskesos, Kemenak dan Pengadilan Agama, layanan pendidikan, mobil pustaka keliling, Basnas, pelayanan kesehatan, info UMKM, dan lainnya. Jadi untuk sistem promosinya kita ada juga pernah ikut bazar di kecamatan dan kita ada juga menaruh selai sama sirup ini di pusat oleh-oleh terbesar di Pekanbaru, yaitu toko oleh-olehnya Viera, dan itu ada di Panam sama Sudirman. Untuk pengolahannya kita di sini ada produk turunan dari Temusai yaitu nanas. Jadi nanas ini dikelola oleh kelompok perempuan yang hasilnya selai sama sirup. Dan ini semua produknya dari Temusai. Ini mulai berjalan produksinya udah bulan April. Untuk pemasaran yang sekarang ini itu udah masuk di Pekanbaru, yang pusatnya yang terbesar itu toko oleh namanya Viera, dan juga kita akan ada membuka gerai galeri di MP. Kan Bujang Kampung ini dihadiri beberapa desa dan juga bupati, jadi kita lebih gampang untuk mempromosikannya di luar. Yang awalnya kita harus ada izin PIRT dulu, baru kita bisa pasarkan lebih luas. Sekarang untuk pengurusan PIRT kita dari nunggu panggilan dari Puskesmas untuk tes. Itu lagi setelah udah tes nanti kita dapat surat, ada surat itu baru kita bisa ke Dinkes. Menurut saya merasa terbantu sekali, karena yang biasanya punya agak ribet, kami kesana kemari, kami kan dekat di sini kan gitu. Jadi ya merasa bersyukur kali lah atas hadirnya ini. Mau ngurus kakak kalian KTP, karena dari kemarin kami sampai 2 bulan nggak ada direspon, yang katanya lewat WA lah, itu yang nggak jadilah. Makanya di sini tertangani, makanya saya terima kasih sekali karena merasa terbantu kan. Pemirsa, demikian kegiatan Bujang Kampung kali ini di Kampung Temusai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.